Apakah bulan puasa sihir masih boleh berlaku? Apakah di bulan puasa sihir masih boleh berlaku? Jadi apakah kita kaitkan dengan hadis wasuffidatis syayatin atau maradatul jin, dan dibelenggu setan-setan ataupun juga iblis? Ada sebagian pendapat mengatakan yang dibelenggu oleh Allah itu adalah maradanya saja, yang lasak-lasak, yang nakal-nakalnya saja. Berarti anak buahnya ya yang masih kopral, pangkatnya satu, nah dari 1, 2 atau itu bebas lagi. Tapi jenderal, brigadir jenderal, mayor jenderal, kapten, kolonel itu memang dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi selama masih ada syaitan, selama masih ada baca-bacaan, selama masih ada abarid dan juga dengan anak buahnya, siang dan malam tidak ada perbedaannya. Mungkin saja dengan sihir akan ada kesannya. Buktinya ada orang yang terganggu di pas panjang bulan Ramadan. Sebab sebagaimana saya katakan tadi, kadang-kadang kesannya itu daripada jin, kadang-kadang daripada syaitan, kadang-kadang daripada anak buahnya. Jadi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan yang terbelenggu itu adalah yang punya pangkat tinggi dan besar saja, kapten, kolonel, dan juga dengan jenderal, dengan marshal dan lain sebagainya. Sementara dengan anak buah itu boleh dihantar oleh bomo, oleh tukang sihir, sehingga itulah yang mengganggu seseorang. Tapi kalau itu kita kaitkan sihir dengan jin dan juga dengan makhluk halus. Tapi kadang-kadang dengan sihir tidak lagi menggunakan kekuatan yang semacam itu, dengan wajah, dengan tulisan, bahkan kadang-kadang dengan menggunakan angin. Jadi dia tulisan itu nama orang yang berkenaan dengan nama mak dia gantung di pohon kelapa sawit atau di pohon getah misalnya. Jadi pada saat tergoyang tulisan tadi itu dengan tiupan angin, terganggu orang yang dimaksud. Ada yang namanya primaya. Primaya itu diantara daripada khas Kalimantan. Kalau di primaya kita tidak perlu datang, kita tidak perlu harus hadir. Cukup setakat membayangkan, tak perlu gambar. Cukup datang kepada bomo, kepada tukang sihir, kepada orang yang lasak tadi itu. Jadi setelah sampai ke sana, kita beritahukan cara kita nak membunuh siapa. Jadi kalau dia sudah boleh khayalkan saja, boleh bayangkan saja rupa seseorang tadi itu, dia sudah boleh berhasil. Diambil jantung pisang atau jantung pisang, yang dia gantung, diletakkan depan pintu masuk di situ, diambil pedang, jadi dia bunuh, dia potong jantung pisang tadi itu. Kalau kena jantungnya, dengan khayalan gambar orang yang nak dimaksud, kompong itu akan mati seketika itu juga. Nah itu jarak jauh. Masya-Allah. Jadi ilmu sihir, ilmu jin sama dengan kecanggihan teknologi yang kita gunakan sekarang juga. Dulu mana ada orang berhemponan dari tempat ke tempat. Tak ada. Kita 30 tahun yang lalu kita belum pernah mengenal handphone. Apalagi kalau di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya handphone, Facebook, netbox, segala macam itu tak ada. Itu di zaman kita saja. Tapi ternyata asbabnya atau gambaran yang teknologi manusia akan sampai ke sana itu sudah ada pada saat itu. Bahkan pada saat itu masih canggih lagi, seperti perjalanan Nabi kita dengan Buraq. Sekarang sebutkan, apakah dengan Discovery, Columbia, apakah dengan Apollo 11, 12, atau juga dengan Boeing yang seperti apa? Sekarang Boeing yang hebat 777, 787. Kita katakan saja Boeing 9999, 9-nya 9 kali. Gila tuh, entah pada tahun 2000 berapa nanti. Belum ada yang mampu untuk menerobos, untuk menembus langit yang pertama. Semuanya berada di bawah langit, atau juga semuanya berada di bawah bulan. Belum ada yang sampai boleh mendekat kepada matahari, apalagi kalau sampai menembus langit yang pertama dan yang seterusnya. Jadi alamul jin itu alam yang sangat-sangat menakutkan dan merisaukan. Tapi dikatakan setakut kita dengan jin, serisau kita dengan makhluk halus, serisau itu juga mereka dengan kita. Kalau kita mengambil kekuatan daripada Allah Jalla wa'ala, insya Allah Al-Mu'awwidhat yang 3 jangan tidak dibaca pada tiap pagi dan petang. Qul a'udzu biwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dengan
A'udzu bikalimatillahi tammat, Fatihah, ayat kursi, amanah Rasul. Amalan yang kita amalkan itu pada hakikatnya satu untuk menyegarkan hati dan perasaan, untuk memberikan tenaga dan kekuatan untuk kita berzikir dan beribadah. Yang kedua untuk memperisai, yang ketiga untuk mengalahkan dan menumbangkan kekuatan musuh. Itu hakikatnya. Jadi pada saat dengan kita subuh misalnya, subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, duduk masih duduk tawarruk lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah qayyumatul ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Imam, makmum belakang, la ilaha illallah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangan begitu, tapi mulut tak berucap. Kan mereka tengok, hitungannya ada, tapi mulutnya tak bergerak. Oh, tak ada yang disebut pun. Nah, itu kan boleh. Jadi kita ramai yang tidak memahami rahasia zikir. Zikir itu akan memupuk, akan menunjang, akan menghidupkan semangat, akan menyegarkan hati, akan menyegarkan suasana. Zikir satu untuk memperisai, dua untuk menumbangkan kekuatan musuh, tiga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, empat untuk memupuk semangat kita, yang sehingga daripada zikir kepada zikir, daripada ibadah kepada ibadah, tidak pernah jenuh lesu kita mengerjakan dan melaksanakan. Insyaallah akan terpisah daripada gangguan sihir kalau pada saat yang kita senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Silakan yang lain, Pak Fadil. Banyak. Istimewa selalu banyak masalah. Silakan. 2 muslimah, 1 sini. Muslimah dulu, banyak sampai sahur kita ke sini. Boleh maju ke sini kan? Berarti lama kepanasan situ. Boleh berapa sikit. Tak apa, tapi kalau lama. Saya ini kalau lagi semangat kadang-kadang masih. Coba sini. Ini sini.